Memasuki awal abad ke-19, dunia memasuki fase yang lebih modern. Periode ini juga menjadi awal mula terbentuknya sistem pendidikan formal yang dirancang oleh negara-negara di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Pendidikan formal sebelumnya hanya diperuntukkan bagi kaum bangsawan, agamawan, dan kalangan elit yang ingin memperdalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang-bidang seperti teologi dan filsafat. Namun, revolusi industri yang mulai berkembang di Inggris membawa perubahan signifikan pada cara masyarakat memandang pendidikan. Tokoh-tokoh seperti John Locke, Jean Jacques Rousseau, dan Friedrich Froebel memainkan peran penting dalam mengarahkan perdebatan tentang tujuan pendidikan pada masa tersebut. John Locke, melalui gagasannya tentang tabula rasa, berargumen bahwa manusia lahir sebagai kertas kosong yang dapat dibentuk melalui pendidikan. Hal ini memberikan dasar filosofis bagi pendidikan sebagai alat untuk membentuk individu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Rousseau, di sisi lain, menekankan pentingnya pendidikan untuk kebebasan individu dan perkembangan moral, meskipun dalam praktiknya, pendidikan tetap digunakan sebagai alat untuk kontrol sosial. Seiring dengan perkembangan pemikiran ini, terjadi perdebatan tentang siapa yang harus mendapatkan akses pendidikan, serta untuk tujuan apa pendidikan diberikan. Froebel, yang terkenal dengan konsep kindergarten atau taman kanak-kanak, mengadvokasi pentingnya pendidikan anak-anak di usia dini sebagai fondasi penting untuk perkembangan manusia. Froebel menekankan bahwa pendidikan harus membekali anak-anak dengan keterampilan hidup dan kebijaksanaan. Namun, sistem yang berkembang kemudian lebih terfokus pada keterampilan teknis daripada pembentukan moral atau intelektual. Perkembangan ini terjadi di tengah perubahan sosial yang dipicu oleh revolusi industri, di mana muncul kebutuhan besar akan tenaga kerja yang terampil dan dapat diandalkan. Negara-negara seperti Inggris, Prancis, dan Jerman mulai melihat pendidikan sebagai alat untuk mencetak generasi yang mampu bekerja di pabrik-pabrik yang terus berkembang pesat. Pendidikan formal mulai dikaitkan dengan kebutuhan ekonomi, dan sekolah-sekolah mulai diarahkan untuk memberikan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Semua keterampilan yang penting untuk mendukung pekerjaan di dunia industri yang semakin kompleks. Awal mula pendidikan formal tidaklah sepenuhnya diarahkan pada penciptaan generasi pekerja, melainkan berfokus pada pendidikan moral dan agama. Gereja memiliki pengaruh besar dalam menentukan kurikulum pendidikan, terutama dalam memastikan bahwa anak-anak dididik untuk menjadi individu yang patuh pada ajaran agama dan hukum negara. Di Eropa, pendidikan seringkali dikaitkan dengan agama Kristen, di mana anak-anak diajarkan membaca Alkitab sebagai bagian dari pendidikan moral mereka. Hal ini terlihat jelas dalam sistem pendidikan di Prancis dan Inggris pada abad ke-18, di mana kurikulum sekolah menekankan pada pembentukan karakter yang baik sesuai dengan ajaran agama dan budaya setempat. Namun, dengan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja di pabrik-pabrik selama periode revolusi industri, tujuan pendidikan mulai bergeser. Pendidikan moral tetap penting, namun keterampilan teknis dan kemampuan bekerja dalam sistem industri menjadi prioritas baru. Di banyak negara, pemerintah mulai melihat pendidikan sebagai cara untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dan stabilitas sosial. Sekolah-sekolah mulai dibentuk dengan kurikulum yang dirancang untuk memberikan keterampilan dasar yang dibutuhkan oleh kelas pekerja baru. Disinilah mulai muncul hubungan erat antara pendidikan dan pasar tenaga kerja dengan fokus pada pengajaran keterampilan yang dapat langsung diterapkan di tempat kerja. Contoh nyata dari pergeseran ini dapat dilihat di Inggris, di mana sekolah-sekolah yang sebelumnya dikendalikan oleh gereja mulai diambil alih oleh negara dan diarahkan untuk mencetak generasi pekerja yang terampil dan siap masuk ke industri. Sistem pendidikan di Prancis juga mulai mengalami perubahan serupa, di mana negara mulai ikut campur dalam mengarahkan tujuan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri yang berkembang pesat. Walaupun nilai-nilai moral dan agama tetap diajarkan, ada penekanan yang kuat pada pengajaran keterampilan praktis seperti matematika, membaca, dan pengetahuan teknis dasar. Ini semua dilakukan untuk menjawab kebutuhan ekonomi dan memastikan bahwa negara memiliki tenaga kerja yang siap berkontribusi pada perkembangan industri. Seiring dengan meningkatnya peran negara dalam urusan pendidikan, muncullah konsep pendidikan universal yang diharapkan dapat diakses oleh semua anak, terlepas dari latar belakang sosial atau ekonomi mereka. Pendidikan universal pertama kali diperkenalkan di negara Eropa Barat pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Konsep ini didorong oleh keyakinan bahwa semua warga negara harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dasar sebagai hak asasi. Pendidikan universal juga dapat dilihat sebagai cara untuk mempersiapkan anak-anak menjadi warga negara yang baik dan produktif sesuai dengan tuntutan ekonomi dan sosial pada masa itu. Tokoh-tokoh seperti Horace Mann di Amerika Serikat dan Robert Owen di Inggris adalah pendukung awal pendidikan universal. Horace Mann percaya bahwa pendidikan adalah penyamarataan besar yang bisa memberi kesempatan yang sama bagi semua orang untuk sukses, sementara Robert Owen melihat pendidikan sebagai cara untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan produktif. Kedua tokoh ini berperan penting dalam mempromosikan gagasan bahwa pendidikan tidak hanya harus diakses oleh kaum elit,
tetapi juga oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelas pekerja. Di Prusia misalnya, pendidikan wajib diperkenalkan pada tahun 1763, meskipun pada awalnya terbatas pada kelompok tertentu. Kemudian pada tahun 1810-an, negara-negara lain seperti Prancis dan Inggris mengikuti jejak ini dengan memperkenalkan pendidikan wajib. Dengan demikian, pendidikan universal bukan hanya dilihat sebagai hak sosial, tetapi juga sebagai kebutuhan dasar. Revolusi industri yang berlangsung pada abad ke-18 hingga 19 mengubah wajah dunia secara drastis. Dari Inggris, gelombang industrialisasi menyebar ke seluruh Eropa dan Amerika Serikat, mengubah masyarakat agraris menjadi masyarakat industri yang terpusat pada pabrik-pabrik besar. Pencapaian-pencapaian teknologi seperti mesin uap, alat tenun mekanis, dan kereta api mempercepat perubahan ekonomi ini. Namun, perubahan teknologi ini juga membawa dampak sosial yang mendalam, terutama dengan munculnya kelas pekerja urban yang hidup di lingkungan perkotaan yang padat dan seringkali kurang layak. Dalam konteks ini, pendidikan tidak lagi dilihat sebagai sekedar alat untuk mendidik warga negara, tapi juga sebagai instrumen strategis untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan efisien. James Watt, yang dikenal karena pengembangan mesin uap, dan Adam Smith dengan teorinya tentang ekonomi pasar bebas, menjadi simbol penting dari transformasi industri ini. Keduanya mewakili era baru di mana efisiensi, produktivitas, dan pembagian kerja menjadi prinsip utama yang mendorong ekonomi. Pada saat yang sama, tokoh seperti Karl Marx mengkritik dampak negatif dari industrialisasi, terutama eksploitasi kelas pekerja. Karl melihat bahwa sistem kapitalis memanfaatkan pendidikan yang menciptakan pekerja yang tertunduk pada tuntutan pasar, alih-alih menciptakan individu yang bebas dan otonom. Kritik Karl ini menjadi cerminan dari ketegangan yang terjadi di antara kelas sosial selama masa revolusi industri. Di Inggris, sistem pendidikan yang sebelumnya lebih bersifat terbatas dan elit mulai dibuka untuk kelas pekerja. Pemerintah dan industri memahami bahwa agar pabrik-pabrik ini dapat beroperasi dengan efisien, mereka memerlukan tenaga kerja yang mampu membaca, menulis, dan memahami instruksi teknis. Di sini, pendidikan mulai berubah dari alat moral dan intelektual menjadi alat ekonomi. Anak-anak dari keluarga pekerja diarahkan untuk mendapatkan pendidikan dasar agar mereka bisa menjadi buruh yang terampil dan taat. Hal ini tidak hanya terjadi di Inggris, tapi juga di Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat, di mana negara mulai mengambil peran aktif dalam membentuk sistem pendidikan yang selaras dengan kebutuhan industri. Perubahan ini memperlihatkan pergeseran fungsi pendidikan yang sangat jelas. Sebelum revolusi industri, pendidikan lebih bersifat elitis dan fokus pada pembentukan karakter dan intelektual. Namun, dengan munculnya pabrik-pabrik besar dan ekonomi yang semakin berfokus pada produksi massal karena revolusi industri, pendidikan mulai diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja. Sekolah-sekolah mulai mengadopsi kurikulum yang lebih teknis dan pragmatis, mempersiapkan siswa untuk berfungsi sebagai roda penggerak dalam mesin industri. Sistem pendidikan di Jerman memberikan contoh yang sangat menarik dari transformasi ini. Di bawah kepemimpinan Otto von Bismarck, pada akhir abad ke-19, Jerman memperkenalkan reformasi pendidikan kejuruan yang bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja terampil yang mampu mendukung perkembangan industri nasional. Pendidikan tidak lagi hanya tentang pengetahuan akademis, tetapi juga tentang keterampilan teknis yang dapat diaplikasikan langsung di tempat kerja. Sekolah-sekolah teknik dan politeknik didirikan, menyediakan program pendidikan yang menggabungkan teori dan praktik industri. Ini adalah respon langsung terhadap kebutuhan pasar tenaga kerja yang membutuhkan pekerja yang tidak hanya terlatih secara mental, tetapi juga secara fisik dan teknis. Dengan demikian, pendidikan di Amerika Serikat juga mengikuti pola yang sama seperti di Eropa, di mana sekolah menjadi instrumen utama dalam memproduksi pekerja yang siap pakai. Contoh lainnya adalah pada negara Inggris, pemerintah mulai memperkenalkan undang-undang yang mewajibkan pendidikan bagi anak-anak, terutama dari kelas pekerja. Ini menjadi strategi untuk memastikan bahwa anak-anak tidak lagi bekerja di pabrik-pabrik sejak usia dini, tetapi mendapatkan pendidikan yang diperlukan untuk menjadi pekerja yang lebih produktif dan terlatih. Undang-undang pendidikan yang diberlakukan pada tahun 1870, yang dikenal sebagai Elementary Education Act, menjadi tonggak penting dalam pengembangan sistem pendidikan nasional di Inggris. Undang-undang ini mengharuskan setiap anak untuk menerima pendidikan dasar yang meliputi keterampilan membaca, menulis, dan berhitung, yang merupakan fondasi keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Memasuki abad ke-20, pendidikan di seluruh dunia mengalami perubahan signifikan yang semakin mempertegas perannya dalam mencetak generasi pekerja. Revolusi industri telah menciptakan fondasi bagi sistem pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan pasar. Namun, abad ke-20 memperlihatkan perkembangan yang lebih terstruktur dan kompleks. Perang Dunia I dan II, Depresi Besar, dan masa Perang Dingin memicu serangkaian peristiwa yang memperkuat hubungan antara pendidikan dan ekonomi. Modernisasi dalam pendidikan terjadi bersamaan dengan munculnya kebijakan-kebijakan negara yang secara langsung dirancang untuk menciptakan pekerja yang lebih produktif, terlatih, dan sesuai dengan kebutuhan industri yang semakin maju. Pada masa ini, tokoh-tokoh penting seperti John Dewey di Amerika Serikat mulai mempengaruhi gagasan pendidikan.
Dewey, melalui filosofi progresivisme pendidikan, berpendapat bahwa pendidikan harus bersifat pragmatis dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Walaupun ia mendorong pendidikan yang lebih berpusat pada siswa, esensinya masih berfokus pada bagaimana pendidikan dapat membekali individu untuk berfungsi secara efektif dalam masyarakat yang modern dan kompleks. Pada saat yang sama, pemerintah di banyak negara mulai mereformasi besar-besaran yang bertujuan untuk mengintegrasikan pendidikan dengan tuntutan ekonomi, dengan tujuan menciptakan generasi pekerja yang dapat memenuhi tantangan dunia kerja yang berkembang pesat. Perkembangan ini juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi yang semakin pesat di abad ke-20, revolusi teknologi yang dimulai dengan penemuan listrik, dan diikuti oleh inovasi-inovasi besar lainnya seperti telekomunikasi, komputer, dan otomasi, menciptakan jenis pekerjaan yang lebih kompleks dan membutuhkan keterampilan yang lebih tinggi. Pendidikan diadaptasi untuk menjawab tuntutan ini dengan penekanan pada sains, teknologi, teknik, dan matematika. Kurikulum di banyak negara mulai dirombak untuk menekankan pentingnya keterampilan teknis, analitis, dan inovatif yang sesuai dengan perkembangan ekonomi berbasis pengetahuan. Pasca Perang Dunia II, negara-negara di seluruh dunia menghadapi tantangan besar dalam membangun kembali ekonomi mereka yang hancur. Pendidikan menjadi salah satu alat utama yang digunakan untuk mempercepat pembangunan nasional. Di Amerika Serikat, misalnya GI Bill diperkenalkan setelah Perang Dunia II yang memungkinkan para veteran perang untuk melanjutkan pendidikan mereka di universitas. Tujuan dari kebijakan ini bukan hanya untuk memberikan kompensasi bagi para tentara, tetapi juga untuk memastikan bahwa tenaga kerja Amerika Serikat memiliki keterampilan yang lebih tinggi dan dapat berkontribusi pada perekonomian yang sedang tumbuh. Program ini menghasilkan gelombang besar lulusan perguruan tinggi yang siap mengisi posisi teknis dan profesional di berbagai sektor industri. Pada akhirnya, sejak awal perkembangannya hingga abad ke-21, pendidikan telah mengalami transformasi yang signifikan dalam fungsi dan perannya, terutama dalam menciptakan generasi pekerja. Dimulai dari revolusi industri, pendidikan menjadi alat yang digunakan untuk menyiapkan individu dengan keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan ekonomi yang sedang berkembang. Seiring waktu, fokus pendidikan beralih dari pengajaran umum menuju pelatihan spesifik yang lebih berorientasi pada kompetensi dan keahlian teknis, sesuai dengan tuntutan pasar kerja yang semakin kompleks dan global. Pertanyaan apakah pendidikan hanya menciptakan generasi pekerja, memunculkan refleksi mendalam tentang tujuan dan fungsi dasar dari sistem pendidikan itu sendiri. Melihat dari sejarah panjang pendidikan, terutama sejak revolusi industri, jelas bahwa pendidikan telah memainkan peran sentral dalam mencetak generasi yang terampil dan siap memasuki dunia kerja. Dalam banyak aspek, pendidikan telah dikonstruksi secara sistematis untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, dari pengajaran keterampilan dasar hingga pendidikan berbasis kompetensi yang sangat berorientasi pada pasar tenaga kerja modern. Sistem ini telah menghasilkan generasi pekerja yang terlatih secara teknis dan profesional di berbagai belahan dunia. Namun, menyimpulkan bahwa pendidikan hanya menciptakan generasi pekerja akan menjadi reduksi yang terlalu sederhana. Meskipun fungsi utama pendidikan dalam banyak kebijakan dan struktur memang berorientasi pada pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri, di sisi lain, pendidikan juga memiliki peran yang lebih luas. Selain menciptakan tenaga kerja, pendidikan berfungsi sebagai platform untuk mengembangkan pemikiran kritis, etika, kreativitas, dan kesadaran sosial. Seperti yang dikemukakan oleh para pemikir seperti Paulo Freire, pendidikan juga harus menjadi alat untuk pembebasan dan perubahan sosial, membekali individu dengan kemampuan untuk memahami dan menantang status quo, bukan sekedar mempersiapkan mereka untuk beradaptasi dengannya.